Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Susansuda. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Saya ingin menjelaskan tentang materi matematika diskrit, yaitu tentang fungsi di bagian pemetaan. Oke, kita mulai. Untuk definisi pemetaan sendiri, pemetaan adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi itu bisa disebut sebagai pemetaan, ialah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Dan kita harus tahu dulu yang mana domain dan kodomain. Makanya di sini ada domain. Domain adalah himpunan semua nilai awal yang boleh masuk ke suatu relasi atau fungsi. Setiap pasangan X, Y selalu mengambil X sebagai domain. Lalu kodomain. Nah, kodomain adalah himpunan semua nilai tujuan yang mungkin menjadi hasil. Setiap pasangan X, Y mengambil dia sebagai domain. Kita lihat gimana caranya. Nah, tadi kan A. A menuju. Nah, berarti semua himpunan yang menuju itu disebutnya domain. Nah, himpunan yang dituju itu disebutnya kodomain. Karena apa? Karena dituju nih. Gampang kita ngeliat tanda panahnya aja. Kalau misalkan himpunan A tanda panahnya mengarah ke B, ya berarti domainnya yang A, kodomainnya yang B. Kalau misalkan himpunan B nih, ini ada tanda panahnya, misalkan tanda panahnya diubah jadi kayak gini. Tanda panahnya di sini. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini A-nya kodomain, yang B-nya jadi domain. Oke, di sini saya punya dua fungsi ya. Contoh mana yang pemetaan dan yang mana yang bukan. Di sini saya punya dua fungsi. Fungsi pertama dengan himpunan A dan B dengan relasi seperti ini. Lalu ada fungsi kedua, yaitu himpunan C dan D memiliki relasi seperti ini. Nah, kira-kira kita mati dulu facecamnya biar kelihatan. Kira-kira yang mana yang merupakan pemetaan dan yang mana yang hanya relasi. Coba kita analisis satu-satu. Ini anggota yang pertama di domain memiliki satu pasangan yaitu A. Yang nomor dua memiliki satu pasangan yaitu B. Yang tiga memiliki satu pasangan yaitu D. Yang keempat memiliki satu pasangan yaitu C. Yang kelima juga memiliki satu pasangan C juga. Nah, yang E ini nggak ada pasangannya nih. Ini kira-kira memenuhi syarat atau enggak? Ini memenuhi syarat. Karena apa? Karena yang kita lihat kan hanya domainnya saja tadi di itu kan, di definisi kan. Domain memiliki satu pasangan. Hanya satu pasangan. Nah, ini satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan juga. Nah, ini makanya sebut pemetaan. Nah, kita lihat yang kedua. Kita lihat anggota pertama. Anggota pertama memiliki dua pasangan, yaitu satu dan empat. Nah, makanya pada fungsi kedua ini disebut relasi biasa atau relasi aja karena bukan pemetaan, karena nggak memenuhi syarat kan. Yang memenuhi syarat tuh ini karena satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu kan. Nah, kalau ini nomor anggota pertamanya udah ada dua tuh kan. Berarti ini nggak memenuhi syarat. Sip, kita lanjut. Nah, kita lihat tentukan mana aja yang pemetaan atau bukan. Kita lihat di sini. Kita kan tadi ada kelihatan tuh X dan Y kan. Ini X dan ini Y. Nah, kita lihat. Berarti kan tadi di definisi kalau misalkan X, setiap anggota kan, setiap hubungan X dan Y, X selalu menjadi anggota domain, ya kan? Sedangkan Y jadi kodomain. Nah, berarti domainnya ada satu, ada dua, ada tiga, dan ada empat. Untuk kodomainnya hanya ada dua. Nah, kira-kira ini bisa disebut pemetaan atau relasi. Ini disebut pemetaan ya, karena apa? Karena memasuki syarat. Karena apa? Karena satu, dua, tiga, dan empat memiliki satu pasangan, yaitu nomor dua. Kita lihat yang ini, yang B. Yang B udah ketahuan nih ada 11. 11 ada dua kali. Berarti kan 11 memiliki dua, ada dua pasangan kan? Nah, kalau dua pasangan itu berarti sebutnya relasi. Kita lanjut lagi. Sorry, matiin dulu aja. Kita lanjut lagi nih. Domainnya 2, 3, 4, sama 5. Nah, kalau kayak gini berarti udah ketahuan kan? Ini bisa disebut pemetaan. Karena apa? Karena satu, dia pasangannya satu-satu. Terus yang D, kita lihat lagi. 21, ada 22, 23, 24. Nah, udah kayak gini, udah ketahuan kan? Ini disebut juga pemetaan. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita ada jumlah pemetaan yang dapat dibentuk.
Karena pemetaan memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak pemetaan yang dapat dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi, ya kan? Karena kalau misalkan kita menentukannya secara manual itu terlalu lama dan terlalu panjang. Karena apa? Karena bisa bisa ratusan, bisa ribuan kemungkinan pemetaan yang dapat dibentukkan. Maka kita di sini untuk menentukan jumlah pastinya yaitu menggunakan rumus ini. Jumlah pemetaan A ke B yaitu semua anggota himpunan B dipangkatkan semua anggota himpunan A. Nah, sebaliknya jumlah pemetaan dari B ke A itu jumlah semua anggota himpunan A dipangkatkan dengan jumlah semua anggota himpunan B. Kita lihat langsung contohnya aja ya. Nah, contoh soal. Kita di sini punya contoh soal. Kita nyalakan dulu. Kita di sini punya contoh soal. Yang pertama, ada himpunan S dan T yang berelasi seperti ini. Ditanya, pemetaan dari S ke T dan pemetaan dari T ke S. Gimana cara jawabnya? Kita tinggal masukin rumus yang tadi ada di sebelumnya. Nah, semua anggota T dibanggakan dengan semua anggota S. Semua anggota T ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya kan? Berarti ada 4 anggota T, ada 4 dimakan dengan semua anggota S. Anggota S ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 anggota. 4 pangkat 5 hasilnya 1024. Terus yang B. Nah, yang B di sini pemetaan dari T ke S. Semua anggota S dimakan dengan semua anggota T. Tinggal dibalik. 5 pangkat 4 jadinya 625. Lanjut lagi. Ada bentuk lain pertanyaannya. Jika misalkan nanti nggak ada gambarnya atau nggak ada diagram batangnya kan, nggak ada diagram panahnya. Nah, kalian ada bentuk pertanyaan seperti ini. Yang diketahui jumlah anggota T-nya ada 3, sama banyak pemetaan dari T ke U-nya sama dengan 216. Tentukan jumlah anggota himpunan U, ya kan? Sama pemetaan dari U ke T, baliknya kan. Tinggal kita masukkan aja kayak tadi. Nah, pangkat N dipangkatkan dengan semua anggota himpunan T. Himpunan anggota T-nya berapa? 3 kan? Nah, berapa yang dipangkatkan 3? Hasilnya 216. Gampang aja, tinggal kita hitung 2, 3, 4, 5. Kalau 5 udah, pokoknya cari yang memungkinkan atau mungkin yang mendekati lah. Enak kalau kalian hafal, lebih enak kalau kalian hafal sih. Nah, kenapa bisa 6? Karena 6 dikali 6 dikali 6 sama 216. Jadi, N anggota U-nya ada 6. Nah, kalau misalkan nyampe, ya udah tinggal dicari aja, tinggal dimasukin karena kita udah dapet kan, anggota U-nya udah dapet, anggota T-nya udah ada dari sini, udah tinggal kita masukin aja. 3 pangkat 6 sama dengan 729. Nah, di sini ada lagi bentuk pertanyaannya. Nah, coba kita hilangkan dulu facecam-nya. Nah, jika jumlah anggota A sama dengan 8, tentukan jumlah anggota B jika. Nah, di sini nih, kalau ada kata-kata seperti ini, kalian harus perhatikan. Kalau enggak, kalian perhatikan soalnya. Ada sama dengannya 2 kali. Ini berarti nggak bisa kayak tadi tuh. Kalian harus nyari satu-satu. Karena apa? Karena ini ada 2 soal dan nanti akan ada 2 jawaban. Ya kan? Kalau yang tadi kan ini cuma dari B ke A, cuma menentukan B N apa jumlah anggota B-nya aja kan. Nah, kalau ini kita menentukan jumlah A ke B-nya terus B ke A-nya juga beda-beda nih. Kan hasilnya ini beda, hasilnya ini beda karena bisa jadi ada 2 jawaban. Untuk yang A sama kayak tadi, kan dari A ke B masukin rumusnya NB dipangkatkan dengan NA, NA-nya 8, berarti NB-nya belum ketahuan kan? Berapa yang dipangkatkan 8? Hasilnya 256. Gampang aja kita tinggal cari aja. Kalau udah 3, wah kalau udah 3 udah kebanyakan tuh. Berarti kita nyari angka paling terkecil. 1 kan nggak mungkin. Nah, 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Nah kan, karena 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 8 kali itu hasilnya 256. Jadi untuk yang A, jumlah anggota B-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalkan yang ini nih, yang mana? Yang B-nya, tinggal kita itu kan, tinggal tulis rumusnya lagi. Nah, cuman kan tadi ketahuan, yang tadi di sini ketahuannya pangkatnya. Nah, ini pangkatnya nggak ketahuan nih, belum ketahuan. Karena A-nya di angka ini. Kita nyari. Berarti 8 yang dipangkatkan berapa? Hasilnya 4096. Nah, 8 pangkat 4. Karena 8 ke 8 ke 8 ke 8 sama dengan 4096. Jadi, NB-nya sama dengan
4. Nah, jadi yang A ada 2 kan? Jumlah anggota B-nya 2. Ya ini jumlah anggota B-nya 4. Nah, kalian harus ingat ya, kalau misalkan ini, kita lihat di sininya nih. Kalau misalkan merasa barengan juga, berarti sini ada 2 jawaban. Kalau misalkan sini nggak ada nih, tadi di sini misalkan nggak ada. Nah, berarti kalian tinggal balik aja dari sini. Jadi 8 pangkat 2 tuh. Kalau misalkan sininya nggak ada ya. Kalau misalkan sininya ada, berarti kalian harus hitung lagi. Harus cari lagi. Terima kasih sudah menonton. Berarti segitu saya dari saya. Uh, Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.